Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan bagi hambanya yang melakukan kesalahan untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan juga dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Kemudian salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bertaubat atau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang pertama, adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menunjukkan bahwasannya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebutuhan bagi seorang hamba. Karena Rasulullah bersabda, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka dari itu kebutuhan bertaubat menjadi kebutuhan utama bagi seorang hamba karena dia melakukan kesalahan entah ketika dia ingat ataupun ketika dia lupa. Kemudian yang kedua, bertaubat adalah perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang gemar dalam bertaubat dan menyucikan diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah istighfar atau bertaubat merupakan amal yang sering dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min sab'ina marratan, rawahul Bukhari. Yang artinya, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika manusia semulia baginda Nabi SAW saja beristighfar dalam satu harinya lebih dari 70 kali, bagaimana dengan kita yang hamba biasa? Yang dimana Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ampunan terhadap dosa-dosanya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan masuk surga. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendapatkan kebaikan. Berbeda dengan kita hamba yang biasa. Kita belum punya jaminan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum punya jaminan akan bisa masuk ke dalam surga dan mendapatkan kebaikan. Maka dari itu sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kita bergemar dalam beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu wasilah kita menjadi hamba yang bisa menjadi hamba yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat adalah keutamaan dari istighfar. Yang dimana istighfar adalah salah satu perbuatan atau pekerjaan yang bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina
Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta dan anak keturunan. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini menunjukkan bahwasannya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk mendapatkan ampunan saja, melainkan dengan istighfar bisa mempermudah urusan kita. Dengan istighfar bisa memperlancar segala perkara-perkara kita, dan dengan istighfar bisa membawa keberkahan di dalam hidup kita. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah Ramadan merupakan kesempatan emas bagi kita dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan pada pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Sobat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan segala kesalahan-kesalahan yang tahun kemarin telah kita kerjakan. Ramadan juga menjadi kesempatan emas bagi kita untuk membersihkan segala dosa-dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.